Halo semuanya, selamat bergabung kembali di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, hari ini kita akan masuk untuk materi kita yang kedua, bab 2, yaitu mengenai akuntansi piutang atau akuntansi atas piutang. Jadi di bab ini kita akan lebih banyak membahas mengenai piutang. Kalau kita ngomong piutang pasti identik dengan piutang yang tidak tertagih, cadangan kerugian piutang, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Oke, pertama-tama kita bahas dulu. Apa sih piutang itu? Kita masuk ke bagian A. Baik, jadi di dalam sebuah perusahaan, pasti kegiatan utamanya adalah entah itu penjualan barang atau perusahaan dagang, ataupun penjualan jasa atau perusahaan jasa. Nah, kalau kita menjual sesuatu, baik itu barang ataupun jasa, tentu pasti ada harganya, ada bayarannya. Nah, jika yang kita berikan ini, yang kita jual ini, itu dibayar dengan tunai, berarti kita terima duit dong. Nah, berarti ada yang namanya penerimaan kas. Biasanya kalau di jurnal, misalnya kita jasa apa? Gunting rambut ya misalnya. Berarti kita terima uang nih, berarti kas kita bertambah sebelah debit, kita jurnal, sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa. Nah, itu kalau dibayar secara tunai, bayarnya pakai uang. Nah, gimana kalau orang yang kita jual ini, barang yang kita jual kepada seseorang ini, nah, orang tersebut ngutang dulu ke kita, atau bahasanya dia kredit dulu. Nah, jika demikian, maka jika orangnya kredit atau ngutang dulu, maka di sisi kita sebagai penjual, kita mencatat yang namanya piutang dagang ataupun piutang usaha. Kalau perusahaan jasa jual barang yang namanya piutang dagang. Kalau perusahaan jasa yang jualnya jasa adalah piutang usaha. Gitu aja bedanya. Tapi intinya, kalau kita memberikan jasa kita ataupun sudah menjual barang kita namun belum dibayar, berarti timbul yang namanya piutang. Piutang berarti di sisi kita mencatat piutang. Kalau utang kan artinya kita ngutang sama orang, kita minjem sama orang. Kalau piutang berarti orang lain yang ngutang ke kita. Gitu. Itu namanya piutang. Jadi orang lain yang ngutang ke kita. Atau bahasa lainnya adalah kita punya hak untuk menagih orang tersebut. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya bacakan di screen. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain atau bisa dibilang hak untuk menagih lah kepada pihak lain yang mengakibatkan adanya penerimaan kas di masa yang akan datang. Ini semoga ya. Jadi kita berhak menagih kepada seseorang dengan catatan atau dengan asumsi di masa depan, di masa yang akan datang, kita akan menerima kas atas penagihan tersebut. Simpelnya orangnya bakal bayar ke kita. Ya ini kan positifnya. Kalau negatifnya ya orangnya lari, nggak dibayarkan. Tapi konsepnya seperti itu. Kita punya hak untuk menagih dengan asumsi di masa yang akan datang akan ada penerimaan kas. Oke. Lanjut. Nah, piutang ada apa aja sih? Jadi, seperti saya bilang tadi, kalau piutang usaha itu piutang yang timbul atas kegiatan pemberian jasa atau penjualan jasa kepada seseorang. Itu di perusahaan jasa. Kalau dagang, namanya piutang dagang. Gitu aja bedanya. Nah, kemudian ada yang namanya piutang wesel. Piutang wesel itu adalah piutang biasa sih, piutang usaha atau piutang dagang yang tertulis. Jadi ada perjanjian tertulisnya. Nah, karena dia tertulis maka piutang ini sifatnya lebih kuat karena dilampirkan atau ada pendukungnya yaitu berupa perjanjian tertulis. Ada tanda tangannya. Kayak gitu. Jadi lebih pasti untuk dibayarkan lah. Namun piutang wesel ini identik dengan adanya perhitungan bunga. Jadi orang ngutang ke kita hitung kasih dia bunga. Ya, seperti itu. Ini namanya piutang wesel. Cuman zaman sekarang udah jarang sih dipakai. Ya, jadi ini lebih ke piutang usaha atau piutang dagang yang ada perjanjian tertulisnya dan biasa ada bunga. Lanjut, piutang karyawan berarti perusahaan pinjamin duit ke karyawan. Piutang direksi, perusahaan pinjamin duit ke direktur. Piutang bunga ya berarti kita memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian ada bunganya. Jadi orang ini nanti harus bayar kita pokok plus bunga. Nah, oleh karena itu muncul namanya piutang bunga selama orang itu belum bayar. Lanjut, ini misalnya piutang afiliasi.
Piutang yang timbul atas dari hubungannya dengan perusahaan sejenis, perusahaan saudara. Jadi afiliasi itu maksudnya adalah masih satu grup, masih perusahaan saudara lah dalam tanda petik kayak gitu. Atau lain sebagainya. Nah, saya bacakan yang di screen. Bagian manajemen perusahaan harus memperhatikan masalah pengendalian dan kebijakan terkait dengan pemberian kredit dan pengumpulan piutang. Nah, kenapa harus seperti itu? Hal tersebut dilakukan agar risiko tak tertagihnya piutang dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi hal yang paling simpel ya jangankan di perusahaan lah. Kamu di kampus aja sama temen, pinjam dong 50.000. Nggak usah gede deh. Pinjam dong 10.000. Nah, dari 10 orang mungkin yang balikin cuma 2 atau 3 orang. Ya, ini bukan menjelek-jelekan, tapi ya normal lah, saya juga pernah kuliah. Itu hal yang biasa lah, pinjam dong bro, pinjam dong 10.000. Ya, ujung-ujung nggak dibalikin. Kebanyakan nggak dibalikin, tapi yang tahu diri ya balikin lah. Ya, kayak gitu. Itu contoh simpel di kampus. Nah, di perusahaan gimana? Kalau kampus, kamu masih ada hubungan teman, tiap hari masih ketemu. Kalau perusahaan, kamu jual kepada orang yang mungkin kamu tidak terlalu dekat, kamu tidak terlalu kenal, tapi kamu ya namanya berdagang kan. Jadi kita jual sesuatu, nah biasanya untuk menarik customer atau menarik klien, ya kita tawarin, kita bisa loh jual sesuatu, kita jual produk kita, kamu bayarnya nggak harus waktu itu juga. Saya bisa kasih tempo 1 bulan atau 2 bulan kemudian baru bayar. Nah, rata-rata kan kayak gitu. Jadi kalau yang seperti itu, apakah tingkat tidak tertagihnya piutang kamu itu lebih tinggi, ya tergantung kembali ke masing-masing perusahaan. Bagaimana mereka mensortir, oh ini kayaknya customer ini kurang bagus deh. Kalau kita mau kasih kredit pun, atau kita mau jual secara kredit pun, nggak boleh banyak lah, kita batasi misalnya. Atau ini udah banyak cerita buruk nih, kita blacklist customer ini. Kita jangan jual lagi ke dia. Seperti itu. Itu yang harus pihak manajemen atau si manajer lakukan. Atau pihak perusahaan lah, baik itu apakah bagian pengendalian piutang, bagian keuangan, manajer keuangan, dan sebagainya. Ya, intinya piutang itu identik dengan tidak dibayarkan atau tidak tertagih, kayak gitu. Oke, apalagi kalau perusahaan gede, apalagi yang perusahaan retail, perusahaan dagang, jual banyak barang, ketemu banyak customer, ya pasti adalah 1, 2, 3 customer yang kurang ajar, customer yang dalam tanda petik nakal lah, seperti itu. Nah, bagian B kita mempelajari mengenai pengakuan piutang dagang. Jadi, piutang dagang timbul karena ada transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan secara kredit. Kalau secara cash ya nggak ada yang muncul namanya piutang. Tapi kalau secara kredit atau tidak dibayarkan, atau nanti bayarnya, ya muncul yang namanya piutang. Oke, adapun jurnal-jurnalnya sebagai berikut. Nah, kalau kita, ini mengulang yang di PA1 sih, harusnya PA1 sudah kita pelajari. Oke, mencatat penjualan kredit. Berarti di sisi kredit kita mencatat yang namanya penjualan. Inilah pendapatan kita, income kita, revenue kita, sales kita. Oke, jadi sebelah kredit kita mencatat penjualan, sebelah debitnya karena ini kredit, berarti muncul yang namanya piutang. Lebih spesifik adalah piutang dagang. Oke, gimana kalau ada retur? Kita udah pelajari juga, kalau ada retur, berarti kan piutang yang semulanya sekian, karena ada retur, berarti piutangnya semakin berkurang. Maka sebelah debit kita catat ini retur penjualan pada piutang dagang. Jadi piutangnya semakin berkurang, nah returnya ini sendiri kita catat sebagai retur penjualan. Lanjut, kalau menerima pelunasan piutang, nah sebelah debit pasti kita catat yang namanya kas. Sebelah kredit, karena menerima pelunasan piutang, berarti piutang kita berkurang. Nah, pertanyaannya, jika misalnya ada potongan penjualan, berarti juga harus dimasukkan, harus dihitung. Berarti potongan penjualan sebelah debit. Ya, ini jurnal-jurnal yang umum untuk si piutang, ataupun penjualan kredit. Lanjut, penilaian piutang dagang. Jadi piutang akan dilaporkan dalam neraca atau dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang akan direalisasikan. Jadi maksudnya ini adalah jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Jadi kamu punya piutang 1M misalnya. Terus kamu cadangkan kira-kira dari 1M ini mungkin 10% tidak tertagih. Berarti 1M, 10%-nya adalah 100 juta.
maka piutang yang kamu laporkan di laporan posisi keuangan atau di neraca adalah sebesar 900 juta. Ya, itu nilai realisasi bersihnya. Jadi, piutang yang 1M kurangi dengan yang sudah kamu cadangkan, misalnya cadangan kerugian piutang 100 juta. Berarti kan itu mengurangi kan sifatnya. Nah, maka netonya adalah 900 juta. Itulah piutang yang kita laporkan di laporan posisi keuangan. Nah, saya bacakan yang di screen. Jumlah yang diharapkan dapat ditagih dihitung dengan cara mengurangi jumlah piutang yang ada, dengan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih atau tertagih. Jadi ini namanya piutang netonya lah atau nilai realisasi bersihnya lah, kayak gitu. Ya, jadi nanti total piutang kita harus dikurangi dengan piutang yang kita cadangkan yang tidak dapat ditagih. Nah, itulah yang kita laporkan di laporan posisi keuangan. Nah, misalnya kalau piutangnya beneran tidak tertagih, itu gimana catatnya? Gimana cara jurnalnya? Nah, kita ada dua metode. Pertama adalah metode penghapusan langsung, yang kedua adalah metode cadangan atau penyisihan. Ya, yang pertama adalah direct write-off method. Jadi, kita mencatat piutang pada saat terjadinya penjualan secara kredit. Kalau misalnya tidak tertagih gimana? Ya udah, berarti piutangnya kita hapuskan dengan cara kita kreditkan si piutang dagang. Nah, kita kreditkan si piutang dagang, otomatis dia nol dong. Nah, sebelah debit kita catatnya apa? Yaitu beban kerugian piutang. Langsung kita akui sebagai biaya. Nah, kalau yang kedua itu metode cadangan atau penyisihan atau allowance method. Ya, jadi kalau ini sebelum piutangnya benar-benar tidak tertagih, kita cadangkan dulu. Jadi kita sifatnya itu konservatif. Kita cadangkan dulu, kita berasumsi bahwa ya pasti ada yang tidak tertagih. Nah, maka kita cadangkan dulu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nanti kalau benar-benar tidak tertagih, baru si cadangan kerugian piutang kita kurangi, baru kita hapus si piutangnya. Kayak gitu. Ada dua tahap. Nah, kita masuk lebih rinci untuk masing-masing metode. Pertama, metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Oke, jadi metode penghapusan langsung itu hanya dilakukan penghapusan jika suatu piutang sudah pasti tidak tertagih. Jadi, saat itu kamu tahu bahwa piutang ini tidak bisa ditagihkan lagi, nah saat itu juga kita bakal hapuskan si piutang. Karena namanya penghapusan langsung, jadi kalau udah kita pasti tidak tertagih, baru kita hapuskan, maka kita tidak perlu membentuk yang namanya cadangan kerugian piutang. Ini untuk si metode penghapusan langsung. Ya, tidak membentuk rekening CKP, cadangan kerugian piutang. Nah, metode ini cocok untuk perusahaan dengan ukuran kecil, ya, yang saldo piutangnya relatif kecil dan piutang yang tidak tertagih itu sangat jarang terjadi, ataupun piutangnya nggak banyak lah, kayak gitu. Kenapa? Karena kita masih bisa lihat satu persatu. Jadi siapa yang tidak tertagih itu kita bisa mengontrolnya dengan baik, karena ya jumlahnya relatif sedikit, kayak gitu. Ini untuk perusahaan kecil, jadi nggak perlulah pakai cadangan sana, cadangan sini. Kita bikin CKP ya customernya cuma 5 orang, 6 orang, itu ngapain? Nggak perlu. Ya. Nah, jurnalnya, kalau misalnya ada piutang yang tidak tertagih, berarti yang kita hapuskan nih. Kita hapuskan dengan cara kita mencatat sebelah debit itu beban kerugian piutang, sebelah debit, nah kreditnya adalah kita menghapus si piutang dagang. Oke, di sini ada contohnya. Berikut transaksi yang terjadi pada Smith Corporation. Oke, berarti tidak ada kunci jawabannya. Nah, kalian coba catat sendiri ya. Jadi ini sih saya rasa gampang lah, kalian udah paham semua lah harusnya. Cuman yang masih belum, ya kalian catat sendiri jawabannya. Oke. Jadi di sini ada 5 transaksi, nah diminta bikin jurnal atas transaksi di atas. Kalaupun ada penghapusan piutang, ya kita pakai metode penghapusan langsung. Kita lihat satu persatu. Nomor 1, dijual barang dagangan seharga $2.000 secara kredit. Berarti kita jurnalnya apa? Secara kredit. Jadi penjualan secara kredit. Sebelah debit kita mencatat yang namanya piutang dagang $2.000. Ya, piutang dagang $2.000 pada penjualan $2.000. Ya.
Piutang dagang $2.000 pada penjualan $2.000. Lanjut. Nomor 2, diterima pelunasan piutang dagang $1.900. Menerima pelunasan piutang dagang. Berarti sebelah debitnya kita mencatat kas $1.900 pada piutang dagang $1.900. Simple lah, ini karena udah lewat materinya. Lanjut. Nomor 3, dihapus piutang kepada Mr. Will $80. Kalau dihapus piutang kepada Mr. Will $80, berarti jurnalnya apa? Yaitu beban kerugian piutang. Saya hapus dulu. Ini sudah. Ini jurnalnya. Jadi yang nomor 3, dihapus piutang kepada Mr. Will $80. Berarti beban kerugian piutang $80 pada piutang dagang $80. Ya. Lanjut, nomor 4 juga sama, dihapus piutang kepada Joe sebesar $140. Berarti beban kerugian piutang $140 pada piutang dagang $140. Nah, nomor 5. Mr. Will melunasi piutang yang sudah dihapus sejumlah $60. Jadi, ini nomor 5. Tadi Mr. Will nomor 3. Nah, nomor 5 ini ternyata si Mr. Will melunasi piutangnya. Padahal sudah kita hapus sebelumnya. Oke, berarti caranya gimana? Tahap pertamanya, kita harus mengembalikan piutangnya. Dengan cara apa? Pada saat kita hapuskan, kita mencatat beban kerugian piutang pada piutang dagang. Nah, pada saat Mr. Will melunasi piutang yang sudah kita hapus sebelumnya, berarti jurnal sebelumnya harus kita balikin. Harus kita munculin kembali si piutang dagangnya. Dengan cara apa? Berarti kita jurnal si piutang dagang, sebelah debit, kita munculin kembali. Jadi piutang dagang sebelah debit $60 sesuai yang dibayarkan. Kreditnya adalah beban kerugian piutang $60. Oke, itu tahapan pertamanya. Tahapan keduanya adalah berarti Mr. Will melunasi piutang. Berarti kita terima uang. Berarti kas sebelah debit $60 pada sebelah kreditnya adalah piutang dagang $60. Ya, jadi kita munculin kembali dulu piutangnya, baru kita kreditkan kembali, baru kita habiskan karena sudah dilunasi. Kayak gitu. Nah, itulah metode penghapusan langsung. Ya, jadi perbedaannya adalah pada saat penghapusan pada saat penghapusan piutang dan pada saat piutang yang sudah kita hapus ternyata dibayarkan kembali. Nah, jurnalnya itu seperti yang tadi sudah kita bahas. Lanjut. Nah, ini metode cadangan atau penyisihan. Jadi kita cadangin dulu nih. Kira-kira tahun ini ada berapa persen ya? Atau berapa banyaknya yang tidak tertagih? Nah, kita cadangkan dulu. Kita jurnal dulu. Kita sisihkan dulu. Ya, jadi ini cuman mencatat bahwa ada cadangan kerugian piutang. Belum benar-benar terhapuskan. Ya, kalau terhapuskan nanti kita bikin satu jurnal terpisah lagi. Kayak gitu. Jadi intinya, kalau yang penghapusan langsung tidak tertagih, baru langsung kita hapuskan. Kalau metode cadangan, sebelum piutang itu beneran tidak tertagih, jadi sebelum-sebelumnya sudah kita cadangkan terlebih dahulu. Kita pesimis lah, ya. Kita pesimis lah. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita cadangin dulu. Kita asumsikan bahwa ya pasti ada piutang yang nggak tertagih deh. Kayak gitu. Oke, saya bacakan yang di screen. Metode cadangan atau penyisihan, atau allowance method. Nah, secara periodik dilakukan penyisihan atau cadangan untuk piutang tak tertagih. Biasanya itu pada awal periode. Dengan data apa? Data periode sebelumnya. Jadi kira-kira tahun sebelumnya berapa banyaknya yang tidak tertagih? Misalnya 10%, ya udah tahun ini kita cadangkan juga 10%. Tapi itu kembali ke kebijakannya perusahaan. Lanjut lagi. Di metode cadangan ini kita membentuk rekening yang namanya cadangan kerugian piutang atau CKP. Nah, dia masih kelompok dari aktiva, jadi masuk kelompok 1 atau kode akun 1. Nah, tapi dia saldo normalnya di sebelah kredit. Kalau piutang kan saldo normal sebelah debit. Kalau CKP saldo normal di sebelah kredit. Karena CKP ini adalah akun kontra dari si piutang. Seperti itu. Lanjut. Metode ini cocok untuk perusahaan dengan ukuran besar. Saldo piutang relatif besar dan piutang yang tidak tertagih sering terjadi. Ya, jadi intinya ini untuk perusahaan besar, perusahaan retail yang memang jualannya dalam partai besar dan punya banyak customer.
Kayak gitu. Oke. Nah, jurnalnya kalau tadi kan pada saat penghapusan piutang, kalau di penghapusan langsung, pada saat ada piutang tidak tertagih, kita catatnya beban kerugian piutang pada piutang dagang. Nah, kalau di sini itu ada 2 tahap. Jadi tahap pertama itu tahap pencadangan. Biasanya pada awal tahun atau awal periode. Jadi kita mencatat beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nanti bakal ada hitungannya, bakal ada datanya, persentasenya. Nah, itu kita mencadangkan dulu. Jadi belum benar-benar tidak tertagih sih. Ya, itu baru mencadangkan dulu. Nah, kemudian tibalah pada saatnya ada piutang yang tidak tertagih atau realisasi piutang tak tertagih. Jika memang beneran ada, ya udah. Nanti kita catatnya gimana? Kita jurnalnya adalah sebelah debit, kita mencatat CKP atau cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Ya, jadi seperti itu. Misalnya lah, sesuatu yang sudah kalian hapus, piutang yang sudah kalian hapus, ternyata nih bisa tertagih kembali. Berarti cara jurnalnya gimana? Berarti si jurnal terakhir ini kita catat, kita balikin. Nanti kita munculin kembali piutang kita. Otomatis piutang dagang pada CKP. Nah, jurnal berikutnya berarti kan kas pada piutang dagang. Jika piutang yang tidak tertagih itu sudah kita hapuskan dan ternyata orangnya bisa bayar. Ya. Jadi saya ulangi, kita catatnya pertama kita munculin kembali piutang kita dengan cara mencatat piutang dagang sebelah debit dan CKP sebelah kredit. Nah, setelah itu baru kita catat kas sebelah debit pada piutang dagang sebelah kredit. Seperti itu. Oke, jadi ini beda kedua metodenya. Ini metode cadangan, LOS method. Ini metode penghapusan langsung, direct write-off method. Nah, untuk jurnal pada saat terjadinya penjualan kredit, jurnalnya sama sih, piutang dagang pada penjualan. Nah, kalau mencatat penyesuaian piutang tidak tertagih, berarti kan kalau di sisi penyisihan piutang atau metode cadangan, kita mencatat BKP pada CKP. Kalau di sisi penghapusan langsung itu no entry, tidak ada jurnalnya. Ya. Nah, mencatat penghapusan piutang tidak tertagih. Kalau beneran ada yang nggak ketagih nih, berarti di sisi metode cadangan, kita catat CKP pada piutang. Di sisi penghapusan langsung, kita mencatat BKP pada piutang dagang. Langsung kita hapuskan, langsung kita akui sebagai biaya. Nah, kalau misalnya terdapat piutang dagang yang sudah dihapus, namun bisa ditagih kembali. Kalau penghapusan langsung, tadi kan kita munculin piutang dagang, sebelah debit, kreditnya itu beban kerugian piutang, nah baru kas pada piutang dagang. Kalau di metode cadangan, itu kita munculin piutang dagang debit, kreditnya itu CKP. Seperti itu. Barulah kas pada piutang dagang. Oke, nah pertanyaan berikutnya. Untuk mencatat pencadangan piutang tidak tertagih, kan BKP pada CKP nih jurnalnya. Oke, caranya gimana? Jadi ada 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan laba rugi, atau bisa dibilang itu persentase dari penjualan. Kuncinya gini deh, akun penjualan kan ada di laporan mana? Laporan posisi keuangan atau laba rugi? Jawabannya adalah laporan laba rugi. Nah, maka di sini dikatakan pendekatan laba rugi. Ya, jadi ambil dari persentase si penjualan. Baik penjualan total maupun penjualan kredit. Ya, tergantung di soal. Berikutnya itu pendekatan neraca atau persentase dari piutang. Piutang kan komponen dari neraca, maka di sini dikatakan pendekatan neraca. Oke, kita bahas si pendekatan laba rugi dulu. Jadi ini dihitung dari apa? Dari mengalihkan persentase tertentu dengan total penjualan. Ya, mengalihkan persentase tertentu dengan total penjualan. Baik itu penjualan bersih, penjualan total, ataupun penjualan kredit. Tergantung kebijakan, tergantung soalnya. Oke. Metode ini dikenal dengan pendekatan laba rugi. Nah, persentase yang digunakan kalau di perkuliahan itu sudah saya tentukan. Namun kalau kalian terjun di perusahaan, terjun ke lapangan di dunia kerja, itu persentasenya didapatkan dari pengalaman periode sebelumnya. Misalnya selama 5 tahun berturut-turut, ya
persentase yang tidak tertagih itu ada 2% atau 3%. Nah, itulah yang menjadikan acuan untuk tahun ini kita mengakui yang namanya si cadangan kerugian piutang. Ya, jadi data historikal, data histori yang sudah lewat itu menjadi acuan kita untuk tahun ini untuk mengakui si cadangan kerugian piutang. Oke. Nah, di sini ada saya kasih italik di sini. Pendekatan laba rugi ini tidak perlu melakukan penyesuaian pada saldo cadangan kerugian piutang yang terdapat pada neraca. Oke, jadi walaupun sebelumnya itu ada di buku besar kita atau di neraca kita, ada saldo CKP sebesar 1 juta deh misalnya. Nah, itu kamu abaikan. Jadi info tersebut kamu tidak perlu pakai. Ya, info tersebut kamu tidak perlu pakai, kamu abaikan. Kenapa? Karena kalau metode laba rugi, misalnya kamu penjualan bersihnya 100 juta deh. Ya, persentase yang tidak tertagih itu 2%. Berarti kan di sini adalah 2 juta. Itu yang kamu akan catat ke dalam jurnal penyesuaian. BKP pada CKP 2 juta. Jadi berapa yang kamu dapat di sini, itu langsung kamu jurnal. Tidak perlu kurangin apapun. Ya, jadi tidak perlu kamu lihat saldo CKP-nya ada berapa nih sebelumnya. Itu kamu abaikan, tidak perlu lihat. Jadi yang kamu hitung dapat berapa duit, nominalnya berapa, itu yang kamu jurnal. Oke, contoh. Selama tahun 2019, perusahaan mencatat total penjualan 195 juta. Dengan penjualan kredit sebesar 105 juta. Saldo piutang usaha tahun berjalan itu 38 juta. Dan saldo CKP 1.150.000. Berdasarkan data-data tahun sebelumnya, pada akhir tahun ditaksir jumlah kerugian piutang tidak tertagih sebesar 1% dari penjualan kredit. Buatlah perhitungan estimasi piutang tak tertagih beserta jurnal pencatatan cadangan kerugian piutangnya. Oke, berarti ini dia bikin pencadangannya itu pada akhir tahun. Ya, jadi itu persiapan untuk awal tahun berikutnya. Jadi di akhir tahun dia catat dulu untuk tahun depannya. Oke, berdasarkan data tahun sebelumnya, pada akhir tahun ditaksir jumlah kerugian piutang tidak tertagih sebesar 1% dari penjualan kredit. Oke, berarti berapa tuh? Penjualan kredit 1%, berarti kan 105 juta ada di sini. Oke, kalikan jumlah persentase yang ditaksir. Jadi estimasi persentase yang piutang yang tidak tertagih. 1%, hasilnya 10.500.000 rupiah. Itulah BKP pada CKP-nya. Jadi jurnalnya adalah BKP pada CKP 10.500. Lanjut. Oke, jadi kalau yang laba rugi seperti itu aja. Jadi kalikan dari penjualan yang ditentukan, nah dapatnya sekian. Misalnya ini 10.500.000, nah itulah yang kamu jurnal. BKP pada CKP 10.500.000. Nah, kalau pendekatan neraca, yaitu persentase dari piutang, nah nantinya kamu akan mengalihkan persentase tertentu dari saldo akhir si piutang. Baik, di sini ada dua cara perhitungan. Pertama, kamu langsung kalikan persentase kamu dari saldo akhir piutang. Jadi ini lebih simple, lebih ke persentase. Atau kedua, kamu menganalisa umurnya si piutang. Jadi misalnya piutang kita ada 100 orang, atau ada 100 piutang. Kita lihat masing-masing. Jadi, mana piutang yang masih fresh, masih baru-baru, sama piutang yang sudah lama dari tahun-tahun lalu. Oke, kita keluarkan, kita urutkan. Jadi masukkan kelompok, mana yang baru jatuh tempo, mana yang udah lewat sebulan, mana yang udah lewat 2 bulan, mana yang udah lewat setahun misalnya. Nah, masing-masing piutang tersebut akan dikalikan dengan persentase tidak tertagihnya si piutang. Jadi logikanya adalah makin lama orang ini ngutang, tapi persentase tidak tertagihnya makin tinggi. Makin fresh orang ini ngutang, jadi orang ini baru-baru ngutang nih, maka persentase tertagihnya itu lebih tinggi. Normal ya. Jadi makin lama orang ngutang ke kita, berarti kan harapan kita untuk uang itu kembali itu semakin mengecil. Karena dia ngutangnya udah lama, nggak tahu kapan bayarnya. Bahasanya kan seperti itu. Oke,
Itulah perbedaannya. Ada yang langsung kalikan dari persentase piutang, ada yang harus menghitung dulu umur piutangnya. Oke, nah di sini yang saya highlight poin pentingnya, perhitungan dengan pendekatan neraca ini perlu melakukan penyesuaian pada saldo cadangan kerugian piutang yang terdapat pada neraca. Oke, ingat ya, perlu melakukan penyesuaian pada saldo CKP yang terdapat pada neraca. Kita lihat soal sebelumnya. Kalau di sini saldo CKP itu ada 1.150.000. Kalau di pendekatan laba rugi itu diabaikan. Jadi kamu dapat 10.500.000, nah itulah yang kamu jurnal di jurnal penyesuaiannya. Oke, jadi kamu tidak perlu kurangi apapun. Maka info CKP ini kamu abaikan. Tapi kalau di metode pendekatan neraca itu harus kamu perhitungkan. Nah, kita coba kerjakan. Pada akhir tahun, Barney Corporation memiliki saldo piutang 150.000 yang dikelompokkan berdasarkan umurnya sebagai berikut. Nah, ini analisis umur piutang. Kebetulan di sini sudah ditentukan nih. Yang jatuh tempo hari ini sekian. Yang lewat 1-30 hari sekian. Nah, nanti bakal ada soal yang kalian harus mengelompokkan dulu, baru boleh kalikan persentasenya. Oke. Nah, masing-masing kategori ini sudah ada persentase tidak tertagihnya. Makin lama kamu punya piutang, berarti makin besar persentase tidak tertagihnya. Nah, kamu diminta untuk menghitung kira-kira piutang dagang yang tidak tertagih berapa ya estimasinya ya. Pertama, kedua kamu bikin jurnal penyesuaiannya. Ketiga, kamu hitung jumlah piutang yang dilaporkan dalam neraca. Oke. Nah, di sini sudah ada pembahasannya. Di modul kalian juga harusnya sudah ada. Jadi, di sini ada jumlahnya. Ya, di sini ada persentase tidak tertagihnya. Nah, kamu kalikan, dapatlah estimasi piutang tidak tertagih. Jadi, masing-masing kategori dapatlah jumlah piutang yang tidak tertagih. Totalnya 3.510. Nah, jurnal penyesuaiannya gimana? Berarti kamu harus hitung dulu. Ingat ya, poin yang ini. Yang biru ini. Perhitungan dengan pendekatan neraca perlu melakukan penyesuaian pada saldo CKP yang terdapat pada neraca. Oke. Jadi, saat kamu membuat jurnal penyesuaian, kamu harus hitung berapa saldo yang harus kamu sesuaikan. Nah, caranya gimana? Yaitu estimasi piutang tidak tertagih adalah 3.510 dikurangi dengan saldo CKP. Saldo CKP kita adalah saldo CKP normalnya sebelah kredit ya. Jadi saldo awal CKP itu Rp10 sebelah kredit. Oke. Ingat sebelah kredit. Jadi itu masih saldo normalnya, masih positif. Jadi kalau di sebelah kredit, maka di sini 3.510 kurangi 10. Kalau misalnya dikatakan sebelah debit, berarti 3.510 kurangi dalam kurung 10. Ya, berarti kan 3.510 tambah 10 jadinya. Kayak gitu. Kalau debit, kalau kredit berarti langsung dikurangi. Dapatlah 3.500, nah itulah yang kita jurnal. BKP pada CKP 3.500. Maka jumlah piutang yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam neraca itu piutang dagangnya 150.000 di sini. Dikurangi CKP. CKP-nya berapa? CKP yang awalnya kamu punya sini 10. Nah, kamu jurnal lagi nih. BKP pada CKP 3.500 sebelah kredit. Berarti kan makin bertambah. Berarti 3.500 kamu tambahkan, dapatlah 3.510. Sesuai dengan yang kamu hitung di sini. Ya, sesuai yang kamu hitung di tabel. Kayak gitu. Berarti cadangan kerugian piutang saldonya sebesar Rp3.510. Dapatlah piutang dagang bersih 146.490. Itulah yang dilaporkan ke dalam laporan posisi keuangan. Oke? Nah, jadi seperti itu. Seperti biasa, kalian setelah pembahasan ini selesai, jadi pembahasan untuk materi piutang hanya seperti itu aja, jadi tidak banyak. Nah, kalian diminta mengerjakan exercise 2.1, 22, dan 23. Seperti biasa, dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Oke, sedikit clue untuk
soalnya, jadi kalau ini normal lah. Yang penting kamu perhatikan, ini saldo CKP-nya di sebelah debit. Ya, kalau CKP debit, perlakuannya gimana? Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Oh ya, di sini ingat ya, penjualan bersih. Penjualan bersih kan berarti penjualan kurangi dengan retur dan potongan penjualan. Itu namanya penjualan bersih. Oke, kalau piutang dagang, berarti ambil dari angka piutang dagangnya langsung. Kayak gitu. Lanjut. Soal 2.2, tidak ada yang perlu dikasih tahu sepertinya. Kayaknya udah oke semua. Nanti kalian coba pelajari, kalau bingung, kasih tahu aja. Nah, soal 2.3. Ini yang tadi saya bilang, kalau yang soal-soal lainnya, misalnya seperti ini. Dia sudah kasih tahu nih kategorinya. Jadi yang jatuh tempo hari ini berapa juta, 1-30 hari lewat dari jatuh tempo berapa duit. Itu sudah dikategorikan. Kalau di sini kalian diminta hitung masing-masing piutang. Oke. Jadi tahapannya gimana? Pertama, ini kan ada tanggal penjualan nih. Kamu harus hitung kapan dia jatuh tempo. Cara taunya gimana? Kita lihat di sini syarat kreditnya itu 2/10 N per 30. Berarti N per 30. 30 hari setelah tanggal penjualan. Nah, saya kasih contoh. Yang Vivian, tanggal penjualannya 5 November. 30 hari kemudian, berarti tanggal 5 Desember. Oke ya, lanjut. Itu karena bulan November itu ada 30 hari. Jadi, kalian harusnya sudah paham contoh hitungan kayak Januari itu ada 31 hari. Kalau Februari ada 28, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, dan seterusnya. Itu harusnya kalian sudah paham. Lanjut. Lucian tanggal 20 Desember. Nah, 30 hari kemudian berarti tanggal berapa? Yaitu 19 Januari 2020. Lanjut. Di sini Siwi tanggal 20 Oktober 2019 itu tanggal penjualannya. Berarti jatuh temponya itu tanggal berapa? Yaitu 19 November 2019. Ya, jadi 30 hari kemudian, bukan 1 bulan ya. Kita pakai hitung per hari. Kayak gitu. Nah, setelah kalian tahu tanggal jatuh tempo, ini nanti kalian isi sendiri masing-masing semuanya. Oke, setelah tahu tanggal jatuh tempo, kita hitung lama menunggaknya. Oke, kita coba hitung untuk yang pertama. 5 Desember, itu kan tanggal jatuh tempo. Nah, apakah di hari atau di tanggal 5 Desember orang ini sudah dikatakan menunggak? Jawabannya adalah belum. Karena tanggal 5 itu jatuh tempo. Itu hari terakhir pembayaran. Nah, dia dikatakan mulai menunggak jika sudah lewat dari tanggal jatuh tempo. Oke, berarti di sini kan tanggal jatuh temponya 5 Desember. Sedangkan kita lagi nyusun laporan tanggal 31 Desember 2019. Berarti dia sudah menunggak. Nah, menunggaknya berapa hari? Oke, cara simpelnya kita hitung gini. Desember ada berapa hari? Ada 31 kan? Nah, kurangi tanggal 5. Dapatlah 26 hari. Ya, jadi lama menunggaknya 26 hari. Ataupun kalau kamu mau hitung manual, berarti hitungnya lama menunggak dari tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti 26 hari. Itu kalau hitung manualnya pakai jari. Ya, terserah kamu mau hitungnya kayak gimana. Ya, yang pasti lama menunggak bukan dihitung dari tanggal jatuh tempo, tapi dari hari setelah tanggal jatuh tempo. Itu sudah dikatakan mulai menunggak. Lanjut. Di yang Lucian ini 19 Januari. Oke, apakah di sini dikatakan dia menunggak? Jawabannya adalah tidak. Tanggal jatuh temponya itu 19 Januari 2020. Sedangkan kita lagi berada di tanggal 31 Desember 2019. Berarti kan belum menunggak. Maka di sini tidak perlu diisi atau 0. Dia belum menunggak. Oke, kayak Siwi 19 November. Nah, dia menunggaknya berapa hari? Berarti saya hitungnya kayak gini deh. Untuk bulan November kan 1 bulan ada berapa hari? Yaitu 30 hari. Ya. Kurangi tanggalnya itu tanggal 19 sama dengan 11 hari. Nah, Desember ada berapa hari?
totalnya dalam sebulan, yaitu 31 hari. Ditotalin dapatlah 42 hari. Nah, ini 42 hari. Kayak gitu. Kalau kamu punya cara hitungan yang lebih baik, lebih gampang, tidak masalah. Dipakai aja. Ya, jadi itu sekilas clue dari saya. Nah, setelah kalian sudah tahu lama menunggaknya berapa hari, nah kalian golongkan, kalian kategorikan seperti tabel yang ini, yang kedua ini. Jadi kalian kategorikan, kemudian kalian totalin jumlahnya di sini, kalikan dengan persentasenya. Persentase ada di soal. Di sini sudah ada. Kalian kalikan persentase, dapatlah total piutang yang estimasi piutang tidak tertagihnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, silakan kalian kerjakan untuk exercise-nya. Ingat ya, ada 3 soal. Dan dikumpul sebelum pertemuan berikutnya berlangsung. Oke, seperti biasa, jika ada pertanyaan apapun itu, apakah materi ataukah selama pengerjaan latihan, jika ada yang bingung, silakan ditanyakan kepada saya. Namun ya, sebelum itu, kalian pastikan apakah penjelasan atau apakah yang kalian tanyakan ini sudah dijelaskan ya di video. Kalian harus pastikan itu dulu. Ya, kalian nonton ulang, kalau memang ada dijelaskan, ya udah. Kalau memang tidak ada, boleh tanya ke saya. Baik, jadi semoga video ini dapat dipahami dengan baik. Semoga kalian bisa mempelajari yang mengerti dengan baik, dengan mudah. Dan jika ada yang kesulitan, silakan disampaikan kepada saya. Ya, saya akhiri video ini. Terima kasih.